Selamat siang, selamat bergabung teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai segitiga, salah satu materi matematika dalam jenjang SMP. Nah, kali ini kakak akan memfokuskan pada pembuktian manual dan berbantu TI, yaitu dengan menggunakan GeoGebra. Sebelumnya kakak di sini tidak sendiri. Kakak bersama 3 teman kakak akan bersama-sama membantu kalian dalam belajar, yaitu ada Kak Dila, Kak Nabila, dan Kak Arita. Ya, halo, kakak sendiri adalah Kak Imas. Salam kenal. Sekarang kakak akan menjelaskan kerangka pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mereview mengenai makna segitiga yang mungkin telah kalian lupa kali ya. Kemudian ada macam-macam segitiga. Nah, di sini juga ada mini quiz yang bisa teman-teman ikuti. Kemudian ada keliling dan luas segitiga. Telah disertai oleh soal dan penjelasan pembuktian dengan metode yang keren oleh Kak Dila. Selanjutnya, ada materi mengenai dalil Pitagoras. Untuk pemahaman yang lebih, telah disertai juga soal dan penjelasan pembuktian yang akan disampaikan oleh Kak Nabila, dan nanti di akhir akan ada tes yang akan dipandu oleh Kak Rita. Mari disimak sampai akhir ya teman-teman. Let's start. Kita mulai dari yang pertama. Segitiga itu apa ya? Mungkin kalian telah belajar ini pada bangku sekolah dasar. Segitiga itu adalah salah satu dari bangun datar. Bangun datar yang seperti apa? Ini dia. Segitiga adalah bangun datar yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus yang saling berpotongan dan 3 sudut yang tidak segaris. Jumlah ketiga sudut suatu segitiga ialah 180 derajat. Kita telah satu-satu ya. Ketika Kak Imas menggambarkan 3 buah garis lurus dan saling berpotongan, itu akan terlihat seperti ini. Nah, dari masing-masing garis lurus itu, kita dapat menemukan 1 buah titik sudut. Itu berarti akan kita dapati 3 buah titik sudut, dan dari itu pula kita dapat 3 buah sisi. Kemudian dari ketiga buah sudut yang ada pada segitiga itu, jika kita jumlahkan semuanya, itu akan menjadi besaran 180 derajat. Ya, sudah dipahami teman-teman? Nah, ini yang Kak Imas jelaskan adalah salah satu dari macam-macam segitiga. Next. Segitiga yang Kak Imas jelaskan barusan adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya memiliki sisi yang sama panjang. Kemudian, dilihat dari panjang sisinya, ada juga segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Kemudian ada segitiga sembarang, yang artinya ketiga buah sisi tersebut memiliki panjang yang berbeda. Kemudian, jika dilihat dari sudut, akan kita dapati juga 3 macam segitiga. Yang pertama, segitiga siku-siku. Itu berarti segitiga ini memiliki sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Kemudian ada segitiga lancip, yang berarti sudutnya memiliki besaran antara 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Kemudian yang ketiga ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki sudut antara 90 derajat hingga kurang dari 180 derajat. Dipahami ya teman-teman? Sekarang
Kak Imas punya kuis buat teman-teman, silakan dikerjakan. Perhatikan gambar yang tertera. Jika dilihat dari panjang sisinya, segitiga kedua merupakan segitiga apa ya? Jawaban tertera di samping. Sudah? Oke, stop. Sekarang kita akan lihat jawaban dari teman-teman. Wah, banyak yang menjawab pilihan dari B ya. Oh, ada juga beberapa yang masih bingung. Oke. Sekarang kita lihat apakah jawaban dari teman-teman ini benar. Yes, betul sekali. Jawaban yang betul adalah B, segitiga sama kaki. Karena dua sisi yang sama panjang pada segitiga sama kaki mengartikan bahwa besar dua sudut pada kaki-kakinya adalah sama besar pula. Yang pada soal adalah sama-sama 45 derajat. Mantap! Sekarang kita lanjut ke keliling dan luas. Ditampilkan di layar bahwa terdapat sebuah persegi panjang yang diambil garis diagonalnya dan itu membagi wilayah persegi panjang itu menjadi dua buah segitiga yang sama besar. Itu berarti luas segitiga itu adalah setengah dari luas persegi panjang, yang artinya setengah kali P kali L. Dalam segitiga, P atau panjang disebutkan sebagai A, dan lebar atau L disebutkan sebagai T. Oleh karenanya, luas segitiga berarti setengah kali A kali T. Dan untuk keliling, berarti menjumlahkan semua sisi-sisi yang ada pada bangun datar itu. Dalam kasus ini adalah segitiga, berarti keliling segitiga adalah penjumlahan dari sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Selanjutnya soal mengenai keliling dan luas yang akan dijabarkan oleh Kak Dila. Selanjutnya adalah contoh soal. Soal nomor 1 yaitu sebuah segitiga siku-siku memiliki ukuran seperti gambar yang ada di bawah ini. Gambarnya ini adalah segitiga siku-siku dengan diketahui tingginya adalah 12 cm dan alasnya adalah 5 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan luas dan keliling dari segitiga tersebut. Gimana ya cara menjawabnya? Oke, jadi pertama-tama kita akan beri nama dulu nih segitiganya, yaitu segitiga A, B, C. Dengan segitiga ABC ini, AB-nya 12 cm dan AC-nya 5 cm. Jadi diketahuinya ini ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ditanyanya adalah luas dan keliling. Pertama-tama kita akan jawab untuk luasnya dulu nih. Nah, ini adalah rumus luas, yaitu setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya adalah 5 cm dan tingginya adalah 12 cm. Maka setengah kali 5 kali 12. Jadi 5 kali 12 itu 60. Setengah kali 60 adalah 30. Jadi luas daerah segitiga tersebut adalah 30 cm kuadrat. Nah, untuk selanjutnya adalah mencari keliling. Rumus keliling adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Karena sisinya ini hanya diketahui AB dan AC, sedangkan BC-nya ini adalah masih ditanda tanya nih, karena belum diketahui, maka kita wajib dan harus mencari sisi BC atau sisi miringnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Berikut adalah rumus Pitagorasnya ya teman-teman, yaitu BC akar dari AC kuadrat plus AB kuadrat. AC-nya adalah 5 cm, kemudian AB-nya adalah 12 cm, maka
akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat itu hasilnya adalah 25 dan 12 kuadrat adalah 144. Maka ditambah hasilnya adalah akar dari 169. Akar dari 169 itu adalah 13. Maka BC-nya adalah 13 cm. Nah, ini sudah diketahui nih ya, 3 sisinya. BC-nya adalah 13 cm. Kita tinggal substitusikan kepada rumus keliling yang tadi, yaitu S tambah S tambah S ya. Nah, ini dia rumus kelilingnya, di mana sisi-sisinya ini sudah diketahui nih, yaitu 12 cm, kemudian 5 cm, dan 13 cm. Kita tinggal tambahkan saja ketiga sisi ini, kemudian hasilnya adalah 30 cm. Maka keliling segitiga tersebut adalah 30 cm. Selanjutnya, kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra nih untuk membuktikan apakah yang kita kerjakan ini jawabannya benar dengan menggunakan aplikasi. Sekarang kita selanjutnya akan membuktikan pada aplikasi GeoGebra. Jadi pertama-tama kalian bisa cari di Google atau download aplikasinya, yaitu GeoGebra Classic ya. Jadi kita akan gunakan GeoGebra Classic untuk membuktikan luas segitiga. Pertama-tama klik icon ini, kemudian pilih poligon. Kita akan gambar segitiga siku-sikunya. Gak apa-apa, kita ngasal aja dulu, yang penting terbentuknya itu adalah segitiga siku-siku. Nanti kita tinggal sesuaikan titik-titiknya. Ini ada A, B, kemudian C, kembali lagi ke A. Jangan lupa harus kembali lagi ke A ya. Kemudian kita pilih move untuk menggerakkan titik-titiknya nih, jadi bisa disesuaikan dengan soal. Tingginya yaitu atau AB-nya itu adalah 12 cm, jadi kita ukur sampai 12 cm. Oke. Nah, ini sudah 12 cm, kemudian kita kecilin dulu ya ininya nih, biar kelihatan jelas segitiganya. Oke, sudah. Ini adalah sudah nampak dengan jelas ya. Cara ngeceknya kita bisa lihat di sini ya. Segmen C atau AB-nya ini adalah 12 cm, benar ya, sesuai dengan soal. Kemudian segmen B-nya atau AC-nya ini adalah 5 cm. Dan kita nggak usah perlu repot-repot cari segmen B sama C-nya nih. Kemudian kita pilih area. Area itu adalah luas ya. Jadi kita akan cari luas dengan cara klik bagian tengah pada segitiga ya. Gambar segitiga bagian dalamnya kita klik aja satu kali. Nah, ini sudah muncul area of ABC sama dengan 30. Ini karena menggunakan bahasa Inggris, kita bisa edit tulisannya dengan cara klik 2. Kita tinggal tuliskan luas. Ya, sudah klik luas, jangan lupa klik OK. Ini dia luasnya sudah dapat. Mudah bukan? Selanjutnya kita tinggal cari untuk kelilingnya. Caranya pilih ini, kemudian kita klik dulu nih A, B untuk mencari sisinya. Nah, kemudian B, C, dan juga AC. Nah, sudah dapat. Kemudian kita klik lagi titik A. Klik sekali. Kemudian titik B kita klik juga sekali. Dan titik C. Kemudian klik lagi bagian dalam segitiga. Nah, ini adalah perimeter. Perimeter itu adalah keliling. Jadi kita sudah dapat nih keliling dari segitiga. Kita bisa edit lagi tulisannya dengan cara klik 2 kali. Nah, kita tinggal ketikkan di sini yaitu keliling ya. Keliling, setelah itu jangan lupa klik OK. Nah, kita pilih, nanti kita atur dan kita pilih move dulu nih, biar bisa disesuaikan nih tulisannya ya. Ini luas, kemudian ini adalah kelilingnya, ini sisi BC-nya, dan ini sisi AB. Ini ada 2, kita hapus 1, nggak apa-apa. Ini AB, dan kemudian AC-nya. Sudah terjawab, mudah bukan teman-teman? Ini adalah pembuktiannya, berarti sama ya untuk pembuktiannya. Baik, sebelum kita lanjut contoh soal yang kedua, maka saya akan menjelaskan sedikit mengenai teorema Pythagoras. Coba kita perhatikan gambar ini ya. Nah, kamu sudah tahu kan bentuk segitiga siku-siku itu seperti apa? Ya, jadi segitiga siku-siku itu memiliki sudut 90 derajat. Untuk mengetahui sisi terpanjangnya adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku.
Sisi terpanjangnya disebut sisi miring. Sisi lainnya adalah alas dan tinggi. Nah, untuk mengukur salah satu sisi tersebut, maka diperlukan teorema Pythagoras yang berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Dapat disimpulkan, rumus Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jika kita mencari sisi C atau sisi miringnya, yaitu C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kita mencari sisi A, yaitu dengan rumus A sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Jika kita mencari sisi B, yaitu dengan rumus B sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, perlu diingat, jika kita mencari sisi terpanjangnya, kita menggunakan rumus dengan tanda plus. Jika kita mencari sisi lainnya atau selain mencari sisi miring, kita akan menggunakan rumus dengan tanda dikurang. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, yaitu perhatikan sebuah segitiga sembarang pada gambar di bawah ini. Diketahui panjang AB sama dengan 12 cm, panjang BC sama dengan 10 cm, dan panjang CD sama dengan 6 cm. Lalu, tentukan keliling segitiga ABC. Jadi, untuk jawaban contoh soal yang kedua, diketahui panjang AB sama dengan 12 cm, panjang BC sama dengan 10 cm, panjang CD sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan keliling ABC. Jadi, jawaban yang step yang pertama, kita menggunakan rumus Pythagoras. Karena panjang B ke C sudah diketahui, panjang C ke D sudah diketahui, maka kita akan mencari panjang D ke B. Dengan rumus DB sama dengan akar BC kuadrat dikurang CD kuadrat. Lalu, akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Hasilnya akar 100 dikurang 36. Maka hasilnya adalah 8 cm. Baik, untuk step yang kedua, kita akan mencari panjang D ke A. Karena panjang AB-nya sudah diketahui, panjang DB-nya sudah diketahui, maka kita kurangkan. Yaitu DA sama dengan AB dikurang DB. Sama dengan AB-nya 12 cm, DB-nya 8 cm. Maka hasilnya adalah 4 cm. Untuk step yang ketiga, kita akan menggunakan rumus Pythagoras karena kita akan mencari sisi terpanjangnya, yaitu panjang A ke C. Dengan rumus AC sama dengan akar DA kuadrat ditambah DC kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Lalu hasilnya akar 16 ditambah 36 sama dengan akar 52. Maka hasilnya adalah 2 akar 13 cm. Selanjutnya, untuk step yang terakhir, kita akan mencari keliling. Karena panjang AB-nya sudah diketahui, panjang BC-nya sudah diketahui, dan panjang CA-nya sudah diketahui, maka semuanya kita akan jumlahkan dengan rumus keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CA. AB-nya 12, BC-nya 10, dan CA-nya 2 akar 13. Maka hasilnya adalah 24 akar 13 cm. Nah, selanjutnya akan ada soal post-test untuk teman-teman. Oke, ini dia post-test yang harus teman-teman kerjakan. Caranya tidak jauh berbeda dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Aku bacainnya soalnya. Sebuah segitiga sama sisi ABC memiliki sisi 6 cm. Tentukan luas dan keliling dari segitiga tersebut. Nah, di sini ada perintah menggunakan GeoGebra. Teman-teman bisa pause dulu videonya dan teman-teman kerjakan ya soalnya. Semangat! Hai, gimana? Udah dikerjain belum post-testnya? Berarti udah ketemu ya luas dan kelilingnya menggunakan GeoGebra. Nah, untuk mengecek jawaban kalian benar atau salah, aku bakalan mencoba juga post-test yang sudah kalian kerjakan. Check this out! Oke, di layar kalian pastinya sudah terlihat ya tampilan GeoGebra-nya.
Nah, pertama kita akan membuat segmen garis terlebih dahulu dengan menggunakan tool ruas garis dengan panjang tetap, atau bahasa Inggrisnya segment with given length from point. Lalu klik pada sembarang tempat. Nah, akan muncul tab baru. Kita isi sesuai panjang sisi yang sudah diberikan di soal, yaitu 6 cm. Nah, akan muncul segmen garis AB. Untuk memastikan apakah sudah betul panjang AB adalah 6, dapat klik tool jarak atau panjang. Bahasa Inggrisnya distance or length ya. Lalu klik titik A, klik titik B, maka akan muncul panjang garis AB yaitu 6. Nah, lalu kita akan membuat sudut nih, teman-teman. Dengan menggunakan tool sudut dengan ukuran tertentu, atau bahasa Inggrisnya angle with given size. Oke, klik titik B dan klik titik A, maka akan muncul tab baru. Nah, kita isi sudutnya ini 60 derajat ya, karena segitiga itu sudutnya masing-masing 60 derajat. Lalu berlawanan arah jarum jam dan klik OK. Oke, akan muncul sudut yang diinginkan nih, teman-teman. Oke, kita geser ya ke atas. Nah, muncul juga tuh B aksennya. Nah, setelah itu kita akan membuat lingkaran. Dengan menggunakan tool lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Nah, kita klik titik A. Nah, akan muncul tab baru, isi radiusnya dengan 6, lalu OK. Selanjutnya, kita akan buat garis yang melalui titik A dan B aksen, serta memotong lingkaran. Maka, kita gunakan tool sinar melalui 2 titik, teman-teman. Nah, ini sinar melalui 2 titik ya, atau bahasa Inggrisnya ray through 2 points. Lalu klik titik A dan B aksen. Nah, maka akan ada perpanjangan garis dari A B aksen. Selanjutnya, buat titik potong dari perpanjangan garis AB aksen dengan lingkaran A. Gunakan tool perpotongan 2 objek, atau bahasa Inggrisnya intersect two objects. Lalu, klik garis AB aksen ya, dan lingkaran A. Nah, kita akan mendapatkan titik C, teman-teman, yang mana perpotongan garis dengan lingkaran. Klik kanan pada titik B aksen, lalu klik tampilkan objek, maka dia akan berubah menjadi huruf C. Lalu kita akan menggambar segitiga menggunakan tool polygon. Oke, kita klik AB, lalu BC, lalu terakhir CA. Nah, sudah terbentuk ya segitiganya. Untuk mengetahui panjang sisi, dapat kita gunakan kembali tool jarak atau panjang. Nah, bahasa Inggrisnya distance or length. Oke, dari titik B ke C, lalu dari C ke A. Nah, di sini kita sudah mendapatkan semua panjang sisinya ya, betul 6 cm semua, berarti ini benar segitiga sama sisi. Nah, kita dapat menyembunyikan garis yang tidak terpakai dengan klik kanan lalu tampilkan objek. Nah, sekarang tinggal segitiganya saja. Nah, untuk menghitung luasnya, kita dapat menggunakan tool luas atau bahasa Inggrisnya area ya.
Lalu kita klik pada daerah segitiga. Nah, maka akan muncul luas segitiga sama sisi tersebut, yaitu 15,59. Nah, untuk menghitung keliling dapat gunakan tool jarak atau panjang atau distance or length. Lalu klik pada daerah segitiga. Nah, maka akan muncul keliling dari segitiga tersebut, yaitu 18. Nah, gimana teman-teman? Apakah jawabannya benar? Untuk yang sudah benar, selamat. Dan bagi yang belum, tidak apa-apa. Teman-teman bisa mencobanya lagi sesuai penjelasan yang sudah aku berikan ya. Tetap semangat berlatih.